الحمد لله القوي سلطانه، الواضح البرهانه، المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Amma ba'd. Sebelumnya saya mau tanya kepada panitia, sebelum acara di sini itu harusnya acaranya di mana? Lapang Bojong. Jauh dari sini. Dekat. Kenapa dipindah ke sini? Ada kasih izin? Siapa yang kasih izin? Lurah. Besok ganti lurah, saudara. Hei, lurah piagam, lurah kurang ajar. Giliran 17 Agustusan acara konser, acara dangdut, kalian izinkan? Perlu kita datengin malam ini lurahnya? Andaikan saya kasih komando malam ini, datengin lurahnya, datang nggak? Datang nggak? Biadab, kurang ajar. Panitia dilempar-lempar dari lurah ke RT, RT ke lurah, tinggal kasih izin aja susah amat. Lurah biadab, kurang ajar. Presiden aja saya makan, tapi cuma kau lurah. Jangan, nggak boleh begitu. Ini acara 17 Agustusan. Kita di sini mendoakan para pahlawan yang gugur demi bangsa, demi negara. Kok malah nggak dikasih? Giliran joget-jogetan, ikhtilat, campur laki perempuan, mabok di situ, judi di situ, narkoba di situ, boleh. Nah, kenapa kau ditekan sama atasan Wak Camat? Bilang. Kenapa? Camat ada ditekan sama bupati? Bilang. Kurang ajar. Allahu Akbar. Saya tadi lagi sakit. Saya ini lagi sakit. Saya udah nggak mau hadir tadi, jujur. Tapi dengar acaranya katanya dipindah-pindah gara-gara lurah, langsung sehat sakitnya saya. Nanti tapi jangan sampai bohong-bohong kayak panitia yang lain. Ntar nggak ditekan, bilangnya ditekan biar ada bahan hadir. Bener Bib, gak bohong Bib. Ya maksudnya jangan kayak tempat lain. Ada anak marah-marah tuh, daerah mana tuh? Menes kalau nggak salah itu. Di daerah Menes. Karena pengen banget anak hadir udah jam 3, anak udah putar balik karena capek. Beb, ini acara kita diinin polisi padahal enggak. Belum mana yang saya hormati, udah ngegas aja. Saudara-saudara, karena ini hari 17 Agustus, saya pakai tanjak Melayu. Ini namanya tanjak Melayu. Ya biar ada beda-beda dikit. Saudara-saudara, saya tidak akan lama. Nah, Masih kapan Bib? Aing sakit. Ana dari sore nunggu Habib. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, saya ini udah 2 bulan ini semua jadwal ceramah saya nggak datang. Baru dari mulai udah 3 hari ini saya datang terus. 4 hari inilah saya datang terus, sama ini 4 hari ini saya datang terus. Karena saya sama dokter itu disuruh bed rest. Bed rest itu diem di kasur, nggak boleh ngapa-ngapain.
karena saya punya penyakit itu infeksi paru-paru, terus lambung, fungsi hati, pokoknya udah kena semua. Makanya saya sekarang nggak ngambil jadwal banyak-banyak, nggak kayak kemarin. Makanya saya nggak bisa lama juga, cepet capek. Kalau udah capek, kemarin saya di acara di mana? Di Jampang Suradi apa itu? Udah mau berangkat ceramah saya langsung pingsan. Sadar, udah di rumah sakit Pelabuhan Ratu. Makanya doakan biar Allah berikan kesehatan. Nah, saudara-saudara, karena saya tidak akan lama, sedikit yang penting bermanfaat. Dan dengarkan nasihat yang saya sampaikan ini. Pasang hati, pasang telinga. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Ini majelis menjadi tempat turunnya berkah. Tempat turunnya berkah. Tempat turunnya hidayah. Tempat turunnya inayah. Tempat turunnya maghfirah. Kenapa? Karena duduknya kita di ini majelis berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau punya lidah basah dengan ayat suci Al-Quran. Engkau punya lidah basah dengan tahlil, basah dengan kalimat Allah Allah Allah, basah dengan kalimat la ilaha illallah, basah dengan tahmid alhamdulillah, basah dengan tasbih subhanallah, basah dengan kalimat takbir Allahu akbar. Engkau punya lidah basah berzikir kepada Allah. Kau punya lidah basah dengan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau duduk di ini majelis mendengarkan ilmu-ilmu, mendengarkan nasihat-nasihat dari para tuan-tuan guru, dari para ulama, dari para habaib, dari para kiai-kiai yang saya cinta, yang saya muliakan. Guru kita bersama Habib Hud Al-Idrus, para habaib yang lain, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, para pejabat, para aparat, wabil khusus panitia untuk bersyukur tasyakuran 17 Agustus Dirgahayu HUT NKRI yang ke-79 beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian dari rumah menuju ke tempat ini, maka dari situlah gugur dosa-dosa kalian yang telah lalu. Dari tempat ini kalian pulang menuju ke rumah, disitulah gugur dosa-dosa kalian yang akan datang. Sebab kenapa? Sebab duduknya kalian di sini untuk mendengarkan nasihat, mendengarkan ilmu, menggugurkan kewajiban-kewajibanmu. Sebagaimana telah saya jelaskan, setiap kali saya ceramah kadang saya jelaskan bahwasanya gagal Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innallaha lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlis ilm. Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan sejengkal tanah di muka bumi yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir seperti ini warisan Nabi Muhammad. Kalian kalau mau menyenangkan Nabi, kalian kalau mau menggembirakan Nabi, maka duduklah di majelis-majelis ilmu seperti ini. Saudara-saudara, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pergi ke pasar dan beliau berkata, "Hei orang-orang pasar, di masjid sedang dibagi-bagikan warisan Nabi Muhammad." Yang bertoko menutup tokonya, yang berdagang menutup dagangannya, berbondong-bondong mereka pergi ke masjid. Ketika mereka sampai ke masjid, mereka tidak lihat sedang dibagi-bagikan pakaian Nabi, mereka tidak melihat sedang dibagi-bagikan jubah Nabi, mereka tidak melihat sedang dibagi-bagikan pedang Nabi, mereka tidak melihat sedang dibagi-bagikan baju perang Nabi, mereka tidak lihat sedang dibagikan kasur Nabi, tidak. Tetapi yang ada halakoh, putaran-putaran, lingkaran-lingkaran orang-orang yang sedang berzikir, yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, "Wahai Abu Hurairah, mana katamu bahwasanya sedang dibagi-bagikan warisan Nabi Muhammad?" Kata Abu Hurairah, "Majlis-majlis ilmu itulah warisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka kalian duduk di sini untuk mengambil bagian daripada warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara-saudara, apakah ada warisan yang lebih mahal selain daripada warisan Nabi Muhammad di muka bumi ini? Apakah ada warisan yang lebih berharga, yang lebih bernilai di muka bumi ini selain daripada warisan Nabi Muhammad? Jikalau mau dibandingkan satu huruf daripada warisan Nabi, itu lebih utama, lebih berharga bagimu, lebih bernilai bagimu, lebih bermanfaat bagimu daripada sorga beserta isinya, saudara-saudara. Satu daripada huruf daripada ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian duduk di majelis menjadi hamba-hamba yang mulia dan dimuliakan oleh yang maha mulia. Kenapa? Karena duduknya kita di majelis karena menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala.
Duduknya kita di majelis menuntut ilmu, mendengarkan nasihat-nasihat dari para ulama. Dulu suka kalian duduk di sini nggak ada yang bawa pena, nggak ada yang bawa pulpen. Kalian bahkan mungkin nggak ada yang niat taklim, cuma lihat duduk saja. Tapi tetap kalian mendapatkan pahala sebagaimana pahala para penuntut ilmu. Dulu dia gara-gara Rasul Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya Ibn Mas'ud dulu suka sa'atan fi majlis al-ilm, la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min 'indika 'alf rakabah. Hei Ibn Mas'ud, engkau duduk di majelis ilmu sesaat cuma nggak lama. Kau duduk di majelis ilmu sesaat nggak lama. Engkau duduk di majelis ilmu, la taktubu harfan. Kamu nggak menulis walaupun satu huruf, nggak. Wala tamassu qalaman, kau nak megang pena, nak bawa pena, nak bawa buku, cuma duduk saja di majelis ilmu. Khairul laka, itu lebih baik bagimu, itu lebih utama bagimu daripada membebaskan 1000 budak. Jangankan 1000 budak, 1 budak saja ketika dimerdekakan itu keutamaannya. Maka orang yang memerdekakannya kelak di akhirat dia akan merdeka dari azabnya Allah, merdeka dari nerakanya Allah. Bagaimana memerdekakan 1000 budak sedangkan duduk di sini gak megang pena, gak megang pulpen, lebih utama daripada memerdekakan 1000 orang budak. Maka jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu yang telah Allah berikan kepada kita, saudara-saudara. Kita lihat, makanya Cianjur alhamdulillah disebut kota santri. Di saat malam minggu di mana-mana orang-orang berbuat dosa, anak-anak mudanya pacaran, mabok-mabokan, narkoba, melacur, tetapi kita duduk di ini majelis. Mereka yang lalai di luar sana. Makanya malam minggu ini ada dua kelompok hamba Allah. Pertama, kelompok-kelompok yang lalai, kelompok-kelompok yang tidak takut kepada Allah, kelompok-kelompok yang bermaksiat entahkah secara bersembunyi atau mempertontonkan kemaksiatannya, saudara-saudara. Ada kelompok-kelompok di luar sana yang mereka berbuat dosa pada malam minggu ini. Tetapi kita di saat mereka sedang lalai, kita justru ingat kepada Allah di majelis ini. Di saat mereka tidak takut, kita justru di sini selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat mereka hatinya kosong dari cinta kepada Allah, kosong dari cinta kepada Rasulullah, di saat yang sama, di waktu yang sama, keadaan yang sama, kita duduk di sini, hati kita penuh dengan cinta dan kerinduan kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Maka saya sampaikan sekali lagi, lurah bangsat, lurah biadab, lurah bejat, kalau ada acara-acara seperti ini, jangan pernah kalian mempersulit. Sebab kenapa, saudara-saudara? 17 Agustus kita bersyukur kepada Allah, banyak orang-orang di Indonesia, bukan hanya di Cianjur, mungkin di Cianjur nggak ada, wallah alam, mungkin ada juga di Cianjur. Banyak orang-orang mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah berikan, tetapi cara mensyukurinya salah. Bagaimana cara bersyukur? Ditulis di situ, untuk dalam rangka memeriahkan 17 Agustus, dalam mensyukuri 17 Agustus, HUT RI yang ke-79. Tapi orkesan, tapi dangdutan. Di situ ada ikhtilat, campur laki sama perempuan. Di situ ada mabuk, di situ ada narkoba. Nanti ujung-ujungnya kalau udah mabuk, zina di situ. Nanti ujung-ujungnya kalau udah mabuk, berantem di situ, timbul kerusuhan. Bukan seperti ini cara menikmati kemerdekaan yang Allah berikan. Cara menikmati kemerdekaan yang Allah berikan, cara mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah berikan, bukan justru dengan mendurhakai Allah, bukan justru dengan bermaksiat kepada Allah, tapi justru dengan cara-cara seperti pada malam hari ini yang dilaksanakan oleh panitia. Seperti inilah cara untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan yang Allah berikan. Allahu Akbar. Maka itu kalau ada pejabat mau larang orang bikin 17 Agustus acara seperti ini, tuh copot pejabat bangsat kayak begitu itu. Allahu Akbar. Untung saya udah gak kayak dulu. Kalau saya kayak dulu, saya samperin sekarang itu orang itu. Baru lurah udah kurang ajar kayak begitu, songong. Naon senjing. Aing tenyau ngomong Sunda, aing nyahona. Iya. Banyak kan santri-santri orang Sunda itu yang awal kadang suka bercanda. Naon senjing, naon senjing. Suka dengar, katanya itu katanya kasar.
Anda kan nggak tahu nyucing itu apa. Tapi kalau buat ular-ular pejabat-pejabat bangsat begitu nggak apa-apa. Naon sih anjing naon? Hah? Yang gelut ya? Paham? Jadi cara bersyukur kepada Allah seperti pada malam hari ini atas nikmat kemerdekaan yang Allah berikan. Tadi baca tahlil, baca yasin, baca doa untuk para pahlawan-pahlawan, duduk baca maulid, sholawat, dengar nasihat, dengar tausiah, yang dimana sebentar lagi akan saya tanamkan dalam hati-hati kalian ruh-ruh para pahlawan, agar kalian punya semangat dan membara untuk membela bangsa, agama dan negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, seperti inilah caranya, bukan dengan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan bermaksiat kepada Allah. Kau lihat bagaimana cara bersyukurnya Nabi Muhammad. Kita jadikan contoh, panutan kita, teladan kita. Nabi Muhammad kalau bersyukur kepada Allah, karena ini kan temanya syukur kan, temanya bersyukur nikmat kan, nikmat kemerdekaan, makanya saya bahas syukur. Saudara-saudara, bagaimana Nabi Muhammad bersyukurnya kepada Allah? Apakah hanya cukup dengan mengatakan Alhamdulillah ketika diberi nikmat, ketika diberi rizki, cukup Alhamdulillah? Iya, kalau si Boneng jualannya laku, Alhamdulillah, udah gitu doang gitu. Iya Neng, gitu doang, Alhamdulillah doang. Goblok semane. Bukan hanya dengan ucapan Alhamdulillah. Terus bagaimana cara bersyukurnya Nabi Muhammad? Satu waktu Rasulullah pernah sholat. Ketika beliau sedang sholat, sholatnya lama betul, sampai kakinya bengkak, bapak-bapak ibu. Bengkak kaki Nabi Muhammad, keluar nanah. Istri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai suamiku, engkau makhluk paling mulia, engkau makhluk paling agung, engkau makhluk paling sempurna ciptaan Allah, engkau ini seorang nabi kekasih Allah, kau pasti masuk surga. Tapi kenapa engkau ibadah sampai sedemikian rupa? Kenapa kau sholat begitu lama padahal kau udah pasti masuk surga? Apa kata Rasulullah? Apakah salah seorang hamba mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhannya? Jadi Rasulullah bersyukur kepada Allah dengan ibadah, dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah, dengan berbuat baik. Seperti itu cara bersyukur kepada Allah. Bukan hanya sekedar mengucapkan Alhamdulillah. Jadi kita dulu di sini bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bukan dengan bermaksiat, saudara-saudara. Ini Indonesia udah rusak zaman sekarang. Kemaksiatan di mana-mana, kezaliman di mana-mana, ketidakadilan di mana-mana. Pejabat pemerintah sewenang-wenang kepada rakyat, semena-mena kepada rakyat. Perzinahan di mana-mana, pelacuran di mana-mana, judi online di mana-mana. Pejabatnya main judi online. RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, gubernur main judi online. Tentaranya main judi online, TNI-nya, betul. Polisinya main judi online, betul. Ada juga ulamanya juga main judi online, ada. Jangan pikir nggak ada. Tapi saya nggak tahu siapa yang ulama yang main judi online. Pasti ada itu, nggak mungkin nggak ada. Karena udah jadi virus. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di majelis untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah berikan. Ketahuilah kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Ini nikmat terbesar bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, apapun warna kulitnya. Ini nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar, yang wajib untuk kita syukuri. Bahkan bukan hanya setiap tahun sekali, setiap saat kita wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Dan perlu engkau ketahui, khususnya para pemuda-pemudi, ini kemerdekaan didapatkan bukan dengan cengengesan-cengengesan. Kemerdekaan didapatkan bukan dengan santai-santai. Kemerdekaan didapatkan bukan dengan nongkrong-nongkrongan, bukan dengan duduk tenang-tenangan, enggak. Kemerdekaan didapatkan dengan mujahadah, dengan perjuangan, dengan harokah, dengan
itu zaman dulu belum ada polisi, belum ada tentara, belum ada presiden, belum ada Pancasila, belum ada UUD 45, belum ada Indonesia. Yang ada santri-santri, yang ada ulama-ulama, para ustadz-ustadz, para kiai-kiai, para habaib, yang ada para pahlawan-pahlawan yang memimpin pasukan-pasukan gerilya, masyarakat-masyarakat sipil. Nah, mereka santri-santri zaman dulu, saudara-saudara, santri-santri zaman dulu, malam mereka megang pena, malam mereka pegang kitab, malam mereka murojaah, mereka mutolaah, mereka hifdzul mutun, malam mereka sholat tahajud, mereka sholat witir, malam mereka tadarus Quran, malam mereka basah dengan air mata kerinduan kepada Allah, malam mereka basah dengan air mata kerinduan kepada Rasulullah. Itu malam. Tetapi ketika siang, para santri-santri zaman dulu, mereka megang bambu runcing, berada di barisan paling depan, basah dengan darah untuk membela tanah air Indonesia. Allahu Akbar. Hidup santri, hidup santri. Makanya lurah sia, ulah macam-macam siapa santri sia anjing. Betul? Betul? Para pahlawan mereka mengorbankan nyawanya, jiwanya, darahnya, hartanya. Mereka korbankan untuk apa? Untuk demi terbuka gerbang kemerdekaan Indonesia, saudara-saudara. Para pahlawan-pahlawan ketika itu, kalimat apa yang mereka teriakkan, saudara-saudara? Kalimat apa yang menjulang tinggi di atas langit Indonesia? Kalimat apa yang disampaikan oleh Bung Tomo? Makanya jikalau ada Ustadz, Kiai, Habib yang ngomong menyalah artikan rahmatan lil alamin, kan sering itu. Udahlah, Islam ini rahmatan lil alamin, nggak usah keras-keras, nggak usah kasar-kasar. Udah, yang lembut, yang akhlak, yang adab, yang sopan, yang santun. Iya benar. Tetapi al-adlu yadau syai' ala mahallih. Orang yang adil itu, ya, atau yang berada di tengah, tawazun, tawasud, itu dia akan menempatkan sesuatu pada tempatnya, saudara-saudara. Nah, jadi jangan menyalahartikan rahmatan lil alamin sebagai diam terhadap kezaliman, diam terhadap penindasan, diam terhadap kesewenang-wenangan. Kalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, diam terhadap penindasan, diam terhadap kemungkaran, maka ketika Bung Tomo datang kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau berkata, wahai Syekh, wahai guru, besok Inggris akan datang untuk merebut senjata-senjata kita. Apa yang harus kita lakukan? Apakah Kiai Haji Hasyim Asy'ari ngomong, udah maafin aja itu Inggris, udah biarin aja itu penjajah, kita harus pakai akhlak, kita harus pakai adab, Islam itu rahmatan lil alamin. Apakah begitu jawaban beliau? Ya. Apa jawaban beliau ketika mendengar bahwasanya Inggris akan merebut senjata-senjata anak-anak Surabaya? Beliau menjawab, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Maka apabila ada sebuah negara, tanah air dijajah, maka wajib untuk bangsa tersebut bangkit berdiri melawan para penjajah. Maka saya serukan resolusi jihad wajib bagi setiap anak-anak bangsa Indonesia mengangkat senjata untuk melawan para penjajah-penjajah, saudara-saudara. Kalimat apa yang diteriakkan oleh Bung Tomo? Kalimat apa yang diteriakkan oleh Pangeran Diponegoro? Kalimat apa yang diteriakkan oleh Imam Bonjol? Kalimat apa yang diteriakkan oleh Cut Nyadien? Kalimat apa yang membuat hati musuh ketar-ketir, hati musuh robek-robek, sampai-sampai Inggris punya pasukan namanya pasukan Gurkha. Gurkha itu pasukan dari daerah mana? Daerah Gurkha sana itu, daerah Nepal sana itu, yang terkenal pisaunya mereka. Setiap mereka menjajah, mereka pasti memakai pasukan elit, pasukan Gurkha. Tetapi banyak pasukan Gurkha yang membelot, justru membela rakyat Indonesia. Kenapa kata mereka?
kami ikut Inggris menjajah setiap negeri-negeri yang lain, kami tidak pernah setakut menghadapi santri-santri, menghadapi para kiai-kiai, menghadapi masyarakat dan para pahlawan Indonesia. Tapi yang kami takutkan hanya satu. Apa itu? Teriakan mereka. Nah, saudara-saudara, teriakan apa? Yang menjulang tinggi ke langit, dibawa oleh Sang Garuda, terbang keliling langit Indonesia. Kalimat-kalimat itu dibawa oleh para pahlawan-pahlawan untuk menambahkan, untuk membakar semangat juang bangsa dan rakyat untuk melawan para penjajah-penjajah Indonesia. Kalimat apa yang membuka gerbang kemerdekaan Indonesia? Tidak ada kalimat yang lain yang bisa membuka gerbang kemerdekaan Indonesia selain kalimat selain kalimat Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Oleh karenanya, wahai saudara-saudara, khususnya para pemuda-pemudi, tanamkan dalam hati kalian ruh-ruh para pejuang, ruh-ruh para pendiri-pendiri bangsa, ruh-ruh para pahlawan. Untuk apa? Untuk melawan para penjajah-penjajah gaya baru. Bib, Indonesia sudah merdeka. Ya, kalau mau lihat secara zahir, ya merdeka. Lihat secara syariat, ya merdeka. Tetapi secara hakikat, Indonesia belum merdeka, saudara-saudara. Indonesia belum merdeka dari asing dan asing, yang dimana ekonomi masih dikuasai oleh mereka, saudara-saudara. Indonesia belum merdeka dari kezaliman. Indonesia belum merdeka dari pejabat-pejabat zalim. Indonesia belum merdeka dari aparat yang sewenang-wenang kepada rakyat. Indonesia belum merdeka dari para koruptor biadab, bangsat dan bejat. Indonesia belum merdeka dari para pengkhianat bangsa. Maka kewajiban kalian, wahai para pemuda-pemudi Indonesia, untuk berdiri tegak. Jangan pernah kalian menundukkan kepala terhadap para pengkhianat bangsa. Sampaikan kebenaran, walaupun seluruh alam harus membencimu, walaupun seluruh dunia mencacimu, memakimu, dipenjara, ataupun sekalipun engkau harus dibunuh. Jangan pernah engkau takut untuk bangsa, untuk negara. Jangankan hanya di penjara, nyawa kita, jiwa kita murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tanamkan itu. Jangan pernah takut, saudara-saudara. Jangan pernah takut. Ini zaman udah semena-mena. Pejabatnya semena-mena, pemerintah ini udah semena-mena. Saudara-saudara, sama seperti kejadian kemarin di mana di DPR, betul? Pemerintah ini, pejabat ini, mereka mengambil suatu keputusan yang keputusan itu kalau menguntungkan mereka ambil. Kalau nggak menguntungkan mereka ambil. Nah itu. Katanya negara konstitusi, berarti kan harus patuh terhadap apa-apa yang telah diputuskan oleh MK. Tapi ini enggak, karena keputusan MK tidak sesuai dengan seleranya, putusan MK tidak sesuai dengan selera partainya, ya, putusan MK tidak sesuai dengan kemauannya, dengan niatnya, dengan tujuannya, sehingga para anggota dewan yang brengsek, anggota dewan yang bisa dibeli, anggota dewan yang kerjaannya tidur padahal digaji oleh rakyat, mereka mau bikin sidang untuk merevisi undang-undang putusan MK tersebut. Kenapa? Karena hanya ingin meloloskan anaknya presiden, karena hanya ingin ingin Presiden Jokowi melanjutkan kekuasaannya melalui anak-anaknya, hanya karena ingin melanjutkan dinasti, saudara-saudara. Makanya kemarin mahasiswa turun, buruh turun, semua tidak terima. Terus ada yang bertanya, di mana Habib Rizik kemarin? Di mana Habib Bahar kemarin? Kok nggak ada? Saya tanya balik, selama Jokowi menjadi pemimpin, kami selalu melawan kezalimannya, kami selalu melawan ketidakadilannya, kami selalu melawan kesewenang-wenangannya, sampai saya di penjara, Habib Rizik di penjara. Kemana kalian? Hah? Baru sadar? Kemarin kemana aja? Giliran kita orang melawan pemerintah, melawan kezalimannya, ketidakadilannya, kesewenang-wenangannya,
kalian bilang kami radikal, kalian bilang kami intoleran, kalian bilang kami imigran Yaman mau bikin rusuh. Nah, sekarang kalian rasakan sendiri seperti apa rezim Jokowi yang semena-mena kepada rakyat, yang menjadi penoda-penoda bagi konstitusi dan perusak demokrasi di Indonesia, saudara-saudara. Sebab kalau kemarin Bahar bin Smith udah turun, beda lagi urusannya. Makanya saya nggak mau turun. Kenapa saya nggak mau turun? Biar kalian mikir. Kemarin gimana aja kau baru bersuara. Betul? Betul? Saya tidak menyalahkan polisi, saya tidak menyalahkan TNI. Kenapa? Karena mereka hanyalah alat negara. Alat negara yang mereka punya atasan. Betul? Yang biadab ini pejabat-pejabatnya. Yang biadab ini elit-elit politiknya. Demi kekuasaan perutnya, demi kepentingan partainya, rakyat yang mereka korbankan, bangsa yang mereka korbankan, sesama anak bangsa, polisi, mereka adu dengan rakyat, brimob, mereka adu dengan mahasiswa, mereka adu dengan buruh, sehingga yang jadi korban adalah bangsanya sendiri dan rakyatnya sendiri yang jadi korban, saudara-saudara. Saya tanya, kezaliman seperti ini lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Ibu-ibu, ketidakadilan lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Siap lawan kezaliman? Siap lawan ketidakadilan? Siap lawan kesenang-menangan? Allahu Akbar. Terakhir saya sampaikan kepada kalian para pejabat dan para aparat. Hei, mulai dari RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri dan presiden. Ingat, Indonesia bukan punya kalian, bukan punya kakek nenek moyang kalian, betul? Indonesia bukan milik partai manapun, betul? Bukan milik PDI, betul? Bukan milik Gerindra, betul? Bukan milik Nasdem, bukan milik PAN, bukan milik Golkar, bukan milik PKB, bukan milik P3, bukan milik Hanura, bukan milik Partai Buruh, bukan milik Partai Berkarya. Apalagi? Ntar kalau nggak disebut sekali saya orang partai itu lagi. Apa? Bukan milik PKS. Apalagi? Bukan milik Gelora. Bukan milik partai PSI. Bukan milik partai manapun. Tetapi sejatinya Indonesia adalah milik kami semua, bangsa dan rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Maka kalian jangan sombong dengan pangkat dan jabatan kalian, jangan sombong, nggak usah pakai jenderal-jeneralan, nggak ada jenderal di depan rakyat, betul? Kalian pelayan rakyat, jalani tugas kalian. Kalian pelayan rakyat, udah dibayar sama rakyat untuk urusin negara. Ini mantan menteri malah ngurusin nasab. Udah urus negara yang benar, betul? Betul? Kita takajar marus. Kalau pemimpin rusak, maka yang dipimpin akan rusak, saudara-saudara. Kalian urus negara yang benar. Kalian digaji oleh rakyat. Saya tanya, jawab semua. Pakaian mereka dari siapa? Dari siapa? Gaji mereka dari siapa? Baju dinas mereka dari siapa? Senjata mereka dari siapa? Kendaraan dinas mereka dari siapa? Para anggota-anggota dewan itu tikus-tikus, curut-curut dan suka nyolong duit rakyat itu. Mereka dari siapa? Gaji mereka dari siapa? Dari siapa? Dari darah rakyat, keringat rakyat, pajak rakyat. Maka kalian jangan semena-mena kepada rakyat. Sudah semestinya kalian menjadi pelayan rakyat, karena di atas kalian ada kami, panglima tertinggi, yaitu rakyat Indonesia. Jangan macam-macam sama rakyat, betul? Belum tahu sama kekuatan rakyat kalian ya. Kalau rakyat udah marah, betul? Apalagi kalau kami para santri-santri udah turun, mahasiswa turun, STM turun. Nah, nanti kalau udah ada apa-apa, kita baru santri-santri terakhir yang turun terus. Kalau santri-santri yang pakai sarung udah turun, santri-santri salafi udah turun, udah beda urusannya itu, saudara. Yang kalian lihat bukan lagi senyumannya Bahar bin Smith, tetapi murka dan aksinya Bahar bin Smith, saudara. Betul? Makanya saya wasiatkan, hei kalian,
yang saya sebutkan semua tadi. Jadilah pejabat yang baik bagi rakyat. Jadilah pemimpin yang adil bagi rakyat. Jangan suka bohong-bohong rakyat. Jangan suka omon-omon sama rakyat. Jangan. Tapi mudah-mudahan pemerintah ke depan ini pemerintah menjadi pemerintah yang baik. Amin. Insya Allah bisa melindungi rakyat. Amin. Menjadikan Indonesia negara yang kuat. Amin. Negara yang dihormati. Amin. Dan disegani oleh negara-negara lain. Yang terakhir, kami para pemuda-pemudi kami sampaikan kepada kalian para pejabat dan aparat. Kami pemuda-pemudi Indonesia bersumpah, khususnya pemuda-pemudi Cianjur yang ada di sini. Kami semua yang hadir, semua sepakat bersumpah. Sepakat bersumpah. Sepakat bersumpah. Angkat tangan kanan kalian. Angkat tangan kanannya. Diam. Saudara-saudara, pejabat, aparat, kami para pemuda-pemudi Indonesia bersumpah demi Allah, selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, maka selama itu kami tidak akan pernah menundukkan kepala. Kami akan melawan pengkhianat bangsa. Kami akan menjaga NKRI sampai mati. Kami akan berada di barisan paling depan, tidak akan mundur sampai hancur. Kami akan maju terus, tidak akan mundur sampai titik darah penghabisan. Mudah-mudahan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah jadikan para pemimpin-pemimpin yang kita pemimpin yang baik. Pejabatnya pejabat-pejabat yang baik. Polisinya polisi yang baik. TNI-nya TNI yang baik. Menjadi pelindung masyarakat. Pelayan masyarakat. Indonesia menjadi negara yang makmur ke depan insyaallah. Dan wajib kita yakini itu insyaallah ke depan Indonesia menjadi negara yang makmur sentosa, rakyatnya makmur, rakyatnya sejahtera, saudara-saudara. Amin amin ya rabbal. Terakhir sekali lagi, doakan saya agar Allah Subhanahu wa taala, nah ini saya sudah mulai sakit saya punya dada. Doakan agar Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada saya. Amin. Dan saya wasiat, saya tidak mau mati di atas kasur. Saya tidak mau mati di atas kasur bagaikan keledai, saudara-saudara. Sekalipun saya mati, saya ingin mati berdiri atau mati dalam keadaan duduk, layaknya seorang pejuang, saudara-saudara. Dan jikalau saya mati, itu bukanlah akhir dari perjuangan kalian. Andaikan saya mati, itu adalah awal daripada perjuangan kalian. Allah. Maka berjanjilah, wahai para pemuda-pemudi, jikalau nanti saya mati, maka lanjutkan api-api perjuangan yang selama ini telah saya nyalakan. Jangan pernah kalian padamkan, saudara-saudara. Terus sampaikan kebenaran. Saat Bahar bin Smith mati, akan tumbuh 1001 yang lebih berani daripada Bahar bin Ali bin Smith. Insyaallah saya yakin itu. Amin amin. Ya Rabbal. Terakhir sebelum saya tutup, saya terakhir di Cianjur tempat Habib Hud. Kangen saya sama Cianjur. Mari sama-sama kita membaca Mars Pembela Rasulullah. Hafal? Hafal? Baca yang semangat ya. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, neng-neng, ente gelis, neng-neng, Anu gelis. neng-neng nu gelis. Anu petat. Kurup kan dia nak, naon nak. Gelis. Nyalakan flashnya semua. Ayo tajam ini. Nyalakan flash semua ayo. Yang belakang, paling belakang itu nyalakan flash, paling belakang semuanya. Ada hatro nggak? Ada hatro. Main yang semangat dan cepet ya. Siap? Prajurit duduk. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah semuanya.
satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah untuk agama dan negara tercinta. Kematian orang harganya. Maju yang terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuang tanpa lelah. Walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur walau satu langkah. Maju yang terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuang tanpa lelah. Walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur walau satu langkah. Saya tanya semua para pemuda-pemudi Islam yang ada di sini, siap hancur demi Islam? Siap binasa demi Indonesia? Siap mati demi NKRI? Siap lawan pengkhianat bangsa? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Berdiri semua, Indonesia merdeka! 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 Allahu Akbar! Hidup rakyat! Hidup bangsa! Hidup Pancasila! Hidup UUD 45! Hidup Bhinneka Tunggal Ika! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.